Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat merasakan saum Ramadan, yang mana Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan dan penuh keberkahan. Mudah-mudahan di hari ke-10 Ramadan ini kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Selawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini mari kita merenungkan satu tema penting dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, yang mana menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan Islam atau bermakna dengan ikatan persaudaraan, cinta kasih, dan solidaritas sesama umat muslim. Islam ibaratkan satu tubuh. Apabila tubuh yang lain ada yang sakit, maka yang lainnya merasakan sakit. Ada beberapa poin-poin penting dalam mengenai ukhuwah Islamiyah ini. Yang pertama, persaudaraan ini bukan hanya berdasarkan dengan keturunan, tetapi dengan persamaan akidah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam diibaratkan satu bangunan yang kokoh, yang saling menguatkan, yang saling menghormati dan tidak menjolimi. Perwujudan ini membentuk perdamaian, stabilitas sosial, kasih sayang, serta saling tolong-menolong dalam kebaikan. Salah satu bukti betapa pentingnya ukhuwah Islamiyah ini adalah dalam sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadirin sekalian, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini mengingatkan bahwa persatuan adalah nikmat terbesar bagi umat muslim, yang mana dahulu manusia tidak saling mengenal, ya. Lalu Allah satukan hati mereka dengan Islam. Coba kita perhatikan dalam sholat berjamaah, kita berdiri sejajar, saling merapatkan shaf tanpa melihat status sosial. Semua sama di hadapan Allah.
kita mengikuti satu imam. Jika imam sujud, maka kita sujud. Jika imam ruku, maka kita ruku. Dari sini kita belajar bahwa kebersamaan mengingatkan kita ketaatan kepada pemimpin, persamaan derajat, dan mengingatkan kita dalam kedisiplinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Artinya jika satu bagian lemah, maka bagian lainnya harus menguatkan. Jika ada saudara kita yang susah, maka kita bantu. Jika ada yang salah, maka kita nasihati dengan lembut. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun realitanya perpecahan sering terjadi. Kadang bukan karena masalah besar, tapi masalah yang paling kecil, seperti contohnya salah paham, tidak mau meminta maaf, lisan yang tidak dijaga, komentar negatif di media sosial. Padahal Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. yang mana artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Ayat ini bukan hanya menyatakan kita bersaudara, tetapi juga memberi tugas untuk mendamaikan. Menjaga ukhuwah Islamiyah tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi bisa kita aplikasikan nanti ketika di bulan-bulan berikutnya. Menjaga jamaah tidak hanya di masjid, tetapi juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika seperti pelajar itu tidak membuli teman, tidak membuat geng permusuhan, saling membantu dalam kebaikan. Jika sebagai orang tua dan masyarakat itu menjadi teladan persatuan, mengutamakan musyawarah dan tidak mudah terprovokasi berita, menjaga silaturahmi. Hadirin yang dimuliakan Allah, bayangkan jika umat Islam bersatu, masjid-masjid makmur, lingkungan damai, anak-anak tumbuh dalam persaudaraan, dakwah semakin kuat, itulah kekuatan jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Di bulan Ramadan ini kita datang ke masjid lebih awal, saling menyapa, mudah memaafkan. Mari kita memohon kepada Allah agar hati kita disatukan, dijauhkan dari iri, dengki, dan permusuhan. Ya Allah, satukan hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, dan tunjukilah kami jalan keselamatan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mencintai persatuan dan saling menguatkan ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.